Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Reni Martina Ningsi, NPM 18133100086. Di sini saya menjadi presenter pertama untuk menjelaskan subbab hakikat filsafat dan hakikat agama. Nah, langsung saja untuk hakikat filsafat. Nah, filsafat itu apa sih? Filsafat itu dalam bahasa Yunani terbagi menjadi dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Nah, dengan begitu dapat diartikan dengan cinta terhadap kebijaksanaan. Dikutip oleh Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawali pada tahun 2003. Selanjutnya, karakter utama berpikir filsafat. Nah, karakternya ada 3. Yang pertama sifatnya yang menyeluruh, yang kedua sifatnya yang berdasar, dan yang ketiga sifatnya yang spekulatif. Nah, yang pertama itu sifatnya yang menyeluruh, artinya mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai satu kesatuan, bukan dari perspektif bidang per bidang atau sepotong-sepotong. Yang selanjutnya sifatnya yang mendasar, berarti bahwa filsafat tidak begitu percaya bahwa ilmu itu adalah benar. Selanjutnya yang terakhir ada sifat yang spekulatif, karena filsafat ingin selalu mencari jawaban bukan saja pada suatu hal yang sudah diketahui, tetapi juga segala sesuatu yang belum diketahui. Selanjutnya, Abdul Qadir Muhammad menjelaskan filsafat dengan melihat unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan intelektual atau pemikiran. Yang kedua, mencari makna yang hakiki atau interpretasi, dan yang ketiga segala fakta dan gejala. Yang keempat, dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis atau metode. Yang terakhir atau yang kelima, untuk kebahagiaan manusia sebagai tujuannya. Selanjutnya, perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Ada tiga aspek pembeda. Yang pertama ada ontologis, yang kedua epistemologis, dan yang ketiga aksiologis. Nah, aspek yang pertama ontologis, pada filsafat segala sesuatu yang bersifat fisik dan non-fisik, baik yang dapat direkam melalui indera maupun tidak. Selanjutnya, sedangkan pada ilmu segala sesuatu yang berpihak fisik dan yang dapat direkam melalui indera. Aspek pembeda yang kedua epistemologis. Nah, pada filsafat, pendekatan yang bersifat reflektif ataupun rasional deduktif. Sedangkan pada ilmu pengetahuan, pendekatan ilmiah menggunakan dua pendekatan, deduktif dan induktif, secara saling melengkapi. Selanjutnya, aspek pembeda yang terakhir itu ada aksiologis. Pada filsafat itu tuh sangat abstrak, bermanfaat, tapi tidak secara langsung bagi umat manusia. Sedangkan kalau ilmu saling konkret, langsung dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Selanjutnya kita masuk pada subbab yang kedua, ada hakikat agama. Nah, ada beberapa tokoh yang merumuskan tentang agama. Nah, langsung saja yang pertama ada Agus M. Harjana. Pada tahun 2005, mengutip pengertian agama adalah pegangan atau pedoman bagi manusia untuk mencapai hidup yang kekal. Selanjutnya, ada Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawil. Pada 2003 menjelaskan bahwa agama merupakan salah satu bentuk ketetapan ilahi yang mengarahkan mereka kepada yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketetapan ilahi tersebut, kepada kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat nantinya. Selanjutnya ada Abdul Qadir Muhammad. Nah, itu tuh dia merumuskan ada 2 poin. Ini yang pertama menyangkut dengan hubungannya antara manusia dengan satu kekuasaan luar yang lain dan lebih daripada apa yang dialami oleh manusia. Dan poin yang kedua, ada yang disyariatkan Allah dengan perantara para nabinya, berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat nantinya. Nah, dapat diperinci rumusan agama berdasarkan unsur-unsur penting sebagai berikut. Yang pertama itu hubungan manusia dengan sesuatu yang tak terbalas.
yang transendental, yang ilahi, Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, berisi pedoman tingkah laku atau dalam bentuk larangan dan perintah, nilai-nilai dan norma-norma yang diwahyukan langsung oleh ilahi melalui nabi-nabi. Yang ketiga, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan hidup kekal di akhirat. Nah, sebenarnya dalam pengertian agama itu tercakup unsur-unsur utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada kitab suci, dan yang kedua ada kitab suci yang dituliskan oleh Nabi berdasarkan wahyu yang langsung dari Tuhan. Dan yang ketiga ada suatu lembaga yang membina, menuntun umat manusia dan menafsirkan kitab suci bagi kepentingan umat. Yang keempat itu ada setiap agama itu berisi tentang ajaran dan pedoman tentang, yang pertama ada tatwa, dogma, doktrin atau filsafat tentang ketuhanan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan itu tiada batasnya. Selanjutnya yang kedua ada susila, moral, dan etika. Jadi ini tuh menunjukkan perilaku yang baik untuk pribadinya sendiri ataupun pribadinya untuk orang lain. Yang ketiga ada ritual upacara atau tata cara berinteraksi. Jadi ini seperti ibadah untuk berinteraksi antara umat manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya yang keempat ada tujuan agama. Jadi tujuan agama ini menuntun mencari kebenaran atau menuju kebenaran di dunia maupun di akhirat nantinya. Seperti itu, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh presenter yang selanjutnya. Waktu dan tempat saya silakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Prasetya, NPM 085. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter yang sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke hakikat etika. Apa yang dimaksud etika? Pengertian etika sendiri menurut Barton 2001 dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Untuk etika yang sebagai praksis itu sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan, pantas atau tidak pantas dilakukan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Lalu menurut Suhardana 2006, istilah lain dari etika adalah susila. Susila sendiri berarti tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Dengan demikian, arti etika dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, etika sebagai praksis, yaitu moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku pada kelompok atau masyarakat. Lalu yang kedua, ada etika sebagai ilmu dan tata susila, yang berarti pemikiran atau penilaian moral yang menjadi taraf ilmiah bila dalam penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Berlanjut pada hakikat nilai, dalam kehidupan sehari-hari biasanya nilai dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Tetapi nilai memiliki banyak arti. Pengertian nilai menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Doni Kusuma, nilai didefinisikan sebagai suatu hal yang menjadikan hal tersebut disukai, diinginkan, berguna, dan dihargai, sehingga dapat menjadi semacam objek kepentingan tertentu. Lalu menurut Max Scheler, dalam buku yang ditulisnya, ia menegaskan bahwa terdapat 4 gugus nilai. Yang pertama, gugus nilai enak dan tidak enak. Yang kedua, gugus nilai vital. Yang ketiga, gugus nilai rohani. Dan yang terakhir, gugus nilai sekitar yang kudus. Keempat gugus nilai tersebut membentuk suatu susunan atau hierarki mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dengan demikian, pengertian nilai dapat disimpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama, nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, mulai dari benda, orang, maupun hal. Yang kedua, ada bermacam-macam gugus nilai selain nilai uang ekonomis yang sudah cukup dikenal. Lalu yang ketiga, ada gugus-gugus nilai yang membentuk semacam hierarki
dari yang terendah sampai yang tertinggi. Perkenalkan, nama saya Afina Nuraini, NPM 099. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Anggi. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang hubungan agama, etika, dan nilai. Semua agama itu melalui kitab sucinya masing-masing mengajarkan tentang 3 hal pokok, yaitu yang pertama ada hakikat Tuhan, yang kedua ada etika, tata susila, dan yang ketiga yaitu ritual, tata cara beribadat. Sudah jelas bahwa antara agama dan etika itu tidak dapat dipisahkan. Nah, tidak ada agama yang tidak mengajarkan tentang etika ataupun moralitas. Nah, kualitas keimanan seseorang itu ditentukan bukan hanya oleh kualitas peribadatan atau kualitas hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga oleh kualitas moral atau etika yang dapat dikatakan bahwa nilai ibadah menjadi sia-sia tanpa adanya dilandasi dengan nilai-nilai moral tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang hukum, etika, dan etiket. Nah, ketiga istilah tersebut itu sangat berdekatan, tetapi mempunyai arti yang hampir sama walaupun terdapat perbedaan. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang persamaan dan perbedaan tentang hukum, etika, dan etiket. Nah, persamaan dari ketiganya yaitu sama-sama mengatur tentang perilaku manusia. Sedangkan perbedaannya yaitu dari sumber hukum, negara dan pemerintah. Sumber etika yaitu masyarakat, dan sumber untuk etiket itu golongan masyarakat. Sifat pengaturannya, kalau hukum itu tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan untuk etika, sifat pengaturannya yaitu ada yang lisan, dapat berupa adat kebiasaan, dan ada yang tertulis atau berupa kode etik. Dan untuk etiket, sifat pengaturannya yaitu lisan. Untuk objek yang diatur, hukum itu bersifat lahiriah, misalnya hukum warisan, hukum agraria, hukum tata negara, dan rohaniah, misalnya hukum pidana. Untuk etika, objek yang diatur yaitu bersifat rohaniah, itu misalnya perilaku etis, yaitu jujur, tidak menipu, bertanggung jawab. Dan perilaku tidak etis yaitu contohnya ada korupsi, mencuri, berzina. Sedangkan untuk etiket sendiri, objek yang diatur ada yang bersifat lahiriah, misalnya tata cara berpakaian. Misal untuk pesta sekolah, pertemuan resmi, berkabung, dan lainnya. Terus ada tata cara menerima tamu, tata cara berbicara dengan orang tua, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang paradigma manusia utuh. Nah, yang pertama yaitu ada karakter dan kepribadian. Karakter sendiri adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu mencakup ada pengembangan secara seimbang dan utuh ketiga lapisan, yaitu ada fisik, pikiran, dan jiwa atau roh. Nah, karakter sendiri itu menentukan keberhasilan seseorang atau biasanya disebut dengan nasib gitu. Nah, selanjutnya itu sebenarnya karakter itu dapat diubah, dibentuk, dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan tiada henti, serta melalui pengalaman hidup. Yang selanjutnya, tingkat keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh kecocokan karakter yang dimilikinya dengan tuntutan kenyataan atau realita. Yang selanjutnya yaitu Chopra menyebutkan ada 10 karakter sel yang seharusnya dapat dijadikan sebagai karakter umat manusia. Yang pertama yaitu ada maksud yang lebih tinggi, yaitu maksudnya setiap sel dalam tubuh menyadari bahwa masing-masing sel bekerja bukan untuk kepentingan sendiri-sendiri, tetapi demi kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Nah,
sikap mementingkan diri sendiri atau untuk kehidupan atau kesejahteraan sel itu sendiri bukanlah sebuah pilihan. Nah, yang kedua ada kesatuan atau keutuhan. Semua sel saling berhubungan dan berkomunikasi dengan segala jenis sel lainnya. Menarik diri atau tidak mau berkomunikasi bukanlah pilihan. Nah, yang ketiga ada kesadaran. Sel-sel beradaptasi dari saat ke saat. Mereka cerdas dan tetap fleksibel terhadap situasi yang ada. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada penerimaan. Sel-sel saling mengenal satu dengan yang lainnya sebagai bagian yang sama pentingnya. Nah, setiap sel saling memahami adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu kreativitas. Walaupun setiap sel mempunyai fungsi unik, tapi mereka mampu menggabungkan ataupun menemukan cara-cara yang baru dan kreatif. Nah, yang keenam yaitu keberadaan. Sel-sel itu patuh pada siklus universal berupa adanya istirahat atau saat aktif dalam kegiatannya. Nah, semua makhluk memerlukan istirahat atau tidur. Dalam keheningan atau tidur, itu tubuh berinkubasi. Begitupun sel memerlukan istirahat dalam keheningan total. Yang ketujuh yaitu ada efisiensi. Nah, dalam menjalankan fungsinya, sel-sel mengeluarkan energi sekecil mungkin. Nah, mereka itu sepenuhnya percaya bahwa mereka akan dipelihara. Nah, selanjutnya yang kedelapan yaitu ada pembentukan ikatan. Nah, dikarenakan kesamaan genetik, sel-sel itu tahu bahwa mereka itu pada dasarnya sama dan menyadari bahwa mereka itu saling tergantung dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang kesembilan yaitu ada memberi. Kegiatan sel yang utama ialah memberi dan memelihara integritas sel-sel yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu keabadian. Sel-sel berproduksi untuk meneruskan pengetahuan, pengalaman, dan talenta mereka tanpa menahan apapun untuk generasi sel yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswa Kurnia Wibowo, NPM 093 dari kelas A3. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kecerdasan, karakter, dan etika. Stephen R. Covey yang menyebutkan 3 jenis kecerdasan dengan 3 golongan. Masing-masing golongan etika ini dapat ditandai dengan 3 karakter sehingga secara keseluruhan ada 9 karakter. Untuk tabel 2.3 perbandingan antara etika dan karakter. Untuk 3 golongan etika yaitu yang pertama teoetika, itu saling ketergantungan dan masalah aku dengan Tuhan. Untuk karakter utamanya yaitu takwa atau pasrah diri, kemudian ikhlas atau tulus, dan tawakal atau tahan uji. Untuk yang kedua yaitu sosioetika atau ketergantungan, yaitu masalah aku dengan orang lain. Untuk karakter utamanya yaitu silaturahmi atau tali kasih, yang kedua amanah atau integritas, dan yang ketiga yaitu husnuzon atau baik sangka. Untuk yang golongan etika yang ketiga yaitu psikoetika atau kemandirian dan masalah aku dengan aku. Untuk karakter utamanya yaitu tawadhu atau berilmu, dan yang kedua syukur. Untuk yang ketiganya yaitu sabar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara pemikiran kecerdasan Covey, karakter atau sifat-sifat psikopat, dan golongan etika menurut Nafis ditunjukkan pada tabel 2.4 yaitu hubungan kecerdasan, karakter sel, dan etika. 4 kecerdasan Covey. Yang pertama yaitu kecerdasan fisik. Untuk karakter sel Covey yaitu efisien, setiap sel menerima energi atau makanan dengan tidak berlebihan untuk
mempertahankan hidup, tidak mau menimbun makanan atau energi. Untuk etika nafisnya yaitu psikoetika. Untuk yang kedua yaitu kecerdasan Covey, kecerdasan intelijen, yaitu kesadaran atau kemampuan beradaptasi, keabadian atau meneruskan pengetahuan dan talenta kepada sel-sel generasi berikutnya. Untuk etika nafisnya yaitu psikoetika. Untuk yang ketiga yaitu kecerdasan emosional, yaitu penerimaan atau menerima kehadiran dan ketergantungan dengan sel-sel lainnya. Yang kedua memberi atau memberikan bantuan integritas sel-sel lainnya. Untuk yang ketiga yaitu pembentukan ikatan atau kesadaran bahwa keunikan atau perbedaan fungsi setiap sel tidaklah meniadakan kesamaan atau identitas mereka. Untuk etika nafisnya yaitu sosioetika. Yang terakhir yaitu kecerdasan spiritual, yaitu maksud yang lebih tinggi atau mengabdi kepada kepentingan tubuh atau sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih tinggi, serta lebih mementingkan diri sendiri. Untuk yang kedua yaitu kesatuan atau semua sel yang menyadari kesatuan atau kebersamaan mereka. Untuk yang ketiga yaitu kreativitas atau menemukan cara-cara lain, tidak berpegang pada perilaku lama. Untuk yang keempat yaitu keberadaan atau semua sel patuh pada siklus hidup universal. Etika nafisnya yaitu teoetika. Untuk materi yang selanjutnya yaitu karakter dan paradigma pribadi utuh. Covey telah mengingatkan bahwa untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu yang pertama kecerdasan tubuh, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Nah, akhir-akhir ini sudah banyak pakar yang mengungkapkan hal senada dengan Covey. Sekedar contoh yaitu Claude 2007 sendiri mengatakan bahwa kunci pembangunan karakter adalah integritas. Tentu pemahaman atas integrasi ini tidak sekedar berarti jujur atau punya prinsip moral, tetapi terkadang juga pengertian utuh dan tidak terbagi, menyatu, berkonsentrasi kukuh, serta mempunyai konsistensi. Untuk yang selanjutnya itu karakter dan proses transformasi kesadaran spiritual. Itu merumuskan karakter memang diperlukan, tetapi berhenti pada tahap rumusan saja belum mencukupi, karena dikhawatirkan rumusan karakter tersebut hanya akan menjadi semacam doktrin atau slogan yang disakralkan saja. Nah, sampai sekarang belum banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengkaji ranah spiritual melalui pendekatan rasional atau ilmiah. Ilmu psikologi mencoba memasuki ranah kejiwaan, namun dalam perkembangan ilmu ini cenderung membatasi kajiannya hanya pada lapisan pikiran atau mental emosional, dan tidak ada upaya untuk masuk lebih dalam ke ranah roh atau kesadaran spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yuliana, NPM 003. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya tentang pikiran, meditasi, dan gelombang otak. Oke, olah pikir atau brainware management menurut Sentanu adalah suatu konsep dan keterampilan untuk mengatur gelombang otak manusia yang paling sesuai dengan aktivitasnya, sehingga bisa mencapai hasil yang optimal. Jadi, otak akan memancarkan gelombang yang paling sesuai dengan keadaan, pikiran, atau kejiwaan seseorang. Nah, gelombang ini tuh dapat diukur dengan suatu alat namanya elektroencephalogram atau bisa disingkat EEG. Alat ini tuh menggunakan cakram logam kecil yang ditempelkan ke kulit kepala untuk mendeteksi aktivitas listrik di dalam otak. Gelombang otak itu digolongkan menjadi 4 golongan. Ada gelombang beta, alfa, theta, sama delta. Nah, pada saat gelombang beta ini, pikiran kita tuh sedang aktif, kita sedang sadar, otak kiri kita sedang berjalan. Jadi, otomatis kita lagi berpikir, mungkin kita lagi memecahkan masalah. Nah, otomatis gelombangnya itu tuh kan meningkat, akan naik. Nah, itu akan mengeluarkan hormon namanya hormon kortisol sama norepinefrin ya. Nah, hormon itu tuh akan menyebabkan timbulnya rasa cemas, was-was, khawatir, gelisah, dan sebagainya.
Nah, untuk yang kedua yaitu gelombang alfa. Pada saat ini tuh seseorang sedang rileks, sedang melakukan relaksasi, sedang meditasi. Nah, akhirnya bisa untuk mengakses nurani bawah sadar kita. Nah, pada saat ini tuh otak mengeluarkan hormon namanya hormon serotonin dan hormon endorfin. Nah, hormon serotonin sama endorfin ini tuh membuat kita menjadi tenang, nyaman, bahagia gitu dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga yaitu theta. Nah, ini tuh terjadi apabila seseorang itu sedang melakukan meditasi yang dalam, sedang tidur ringan, sedang bermimpi. Nah, pada saat ini tuh orang itu akan lebih rileks, lebih tenang, lebih khusyuk, terus pikirannya hening. Nah, akhirnya intuisi itu muncul, pikirannya menjadi lebih kreatif, lebih inspiratif dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir yaitu gelombang delta. Pada saat ini tuh pikiran dan badan itu tuh sedang istirahat, sedang tertidur lelap tanpa mimpi, tidak dapat merasakan badan, tidak dapat berpikir. Oke, selanjutnya yaitu modal pembangunan manusia utuh. Nah, dalam pembangunan manusia utuh ini tuh tidak hanya kecerdasan intelektual sama kesehatan fisik saja yang dikembangkan, tetapi harus seimbang dengan kecerdasan emosional sama spiritual. Nah, apabila keempatnya ini sudah seimbang, maka akan tercipta yang namanya karakter positif. Nah, tujuan manusia itu kan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini tuh dapat terwujud apabila karakter positif ini tuh dikembangkan. Di samping ini ada bagan model hakikat manusia tidak utuh. Di sini ipteknya bagus, IQ-nya tinggi, PQ-nya sehat fisik. Karena makanan enak dan olahraga. Dia kaya, tetapi tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena karakternya negatif. Karena egonya tinggi. Nah, kenapa kok egonya bisa tinggi? Karena EQ dan SQ-nya tidak dikembangkan. Akhirnya SQ-nya rendah, EQ-nya rendah. Dia tidak percaya pada Tuhan, dia sombong, gelisah, benci. Ego dia tinggi, karakter negatif, akhirnya tidak bahagia. Nah, di samping ini ada bagan model hakikat manusia utuh. Di sini ipteknya bagus, IQ-nya tinggi, PQ-nya sehat fisik. Dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena karakternya positif. Kenapa bisa karakter positif? Karena PQ, IQ, EQ, sama SQ-nya itu dikembangkan secara seimbang. Meditasi, zikir, dan retreat dapat melatih pikiran untuk memasuki gelombang alfa, di mana gelombang alfa dapat membangun karakter yang positif. Dan EQ yang tinggi, SQ yang tinggi, etikanya bagus. Dia takwa, ikhlas, tawakal. Terus sosial etikanya juga bagus. Dia mudah bersosialisasi, gampang bersilaturahmi, dia amanah, terus psikoetikanya juga bagus, dia berilmu, tapi dia tidak egois. Kenapa tidak egois? Karena EQ sama SQ-nya tinggi. Akhirnya dia sabar dan bersyukur. Nah, selanjutnya dia akan menjadi karakter yang positif dan tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan dapat terwujud dengan karakter positif itu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengulik kasus. Apakah Uniqlo telah etis memperlakukan karyawannya? Uniqlo Corporation adalah perusahaan Jepang dalam bidang perencanaan produk, produksi, distribusi, pakaian casual. Perusahaan ini membuka toko eceran pakaian casual dengan merek Uniqlo. Pada Kamis 4 April 2019, Clean Clothes Campaign, sebuah organisasi yang bergerak di dalam bidang kesejahteraan para pekerja khususnya dalam industri garment, telah merilis sebuah berita mengejutkan yang berkaitan dengan clothing brand ternama Uniqlo. "I'm at Uniqlo Clothes and I wasn't paid." Itu adalah statement dari dua orang pekerja, Warni dan Yayat, mantan pegawai PT Jaba Garmindo yang pernah memproduksi pakaian untuk Uniqlo, mengadakan aksi protes Pay Up Uniqlo di toko Uniqlo yang baru saja dibuka di Copenhagen, Denmark. Pada tahun 2015, Uniqlo memutus hubungan kerja sama dengan konveksi tersebut tanpa adanya kejelasan. Hari ini kami mendatangi toko Uniqlo yang baru saja dibuka di Copenhagen. Warni dan Yayat membuat pakaian untuk Uniqlo selama bertahun-tahun. Ketika Uniqlo berhenti memesan pakaian dari pabrik tanpa adanya kejelasan, pabrik bangkrut pada tahun 2015, dan Warni serta Yayat kehilangan pekerjaan mereka. Tulis Clean Clothes Campaign dalam akun Facebooknya. Uniqlo belum membayar gaji Warni dan Yayat.
dan 2.000 pekerja lainnya yang sebagian besar adalah perempuan. Uniqlo tersebut berutang dan harus membayar 5,5 juta dolar Amerika Serikat kepada para pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya ini. Nah, kasus tersebut menimbulkan dua akibat yang dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, Jaba Garmindo mengalami kebangkrutan karena pemutusan hubungan sepihak dari Uniqlo. Dan poin yang kedua, 2.000 karyawan kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan pesangon. Bahkan gaji yang sudah menjadi haknya pun tidak dibayarkan. Nah, untuk solusinya kita melihat dari kasus yang terjadi pada Uniqlo, semestinya mereka tidak melakukan pelanggaran etika tersebut yang sudah sangat melukai banyak pekerjanya dan lebih memperhatikan hak pekerjanya. Gaji yang sudah menjadi hak setiap karyawan secepatnya dibayarkan. Terkait pemutusan hubungan sepihak, seharusnya segera ditindaklanjuti karena merugikan perusahaan dan karyawan Jaba Garmindo. Pemerintah juga harus ikut andil dalam kasus-kasus yang melanggar hak pekerjanya. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu membuat peraturan yang menjadi jaminan agar para pekerja merasa aman. Dan juga pemerintah melakukan tindakan-tindakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pekerja dengan memberikan sanksi ataupun bahkan bisa mencabut izin perusahaan tersebut. Sekian solusi dan akibat yang dapat disimpulkan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.